تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UVT2 rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiya Ibnu Malik, masih dalam bahasan zona wa akhwatuha. Kita masih di bait 211 di penggalan separuh yang berikutnya. Ibnu Malik mengatakan wan wi dhamir rosyani aula mabtida wa fi muhimin ilgha'a ma taqaddama. Ini bait 212. Jadi ini satu tema ini separuh bait 211, separuhnya lagi bait 212. Wanwi dhamir sya'ni atau syani atau sya'n. Wanwi dhamir sya'ni aula mabtida. Kemudian di bait 212 fi muhimin ilgha'a ma taqaddama. Fi muhimin ilgha'a ma taqaddama. Ya. Ta'irab wanwi ya. Yaitu wawu huruf ataf ya. Inwi fi'il amr ya, fi'lu amrin fa'il dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta. Dhamira maf'ulun bih. Maf'ulun bih dhamira mudhaf as-sani mudhafun ilaih. Au harfu atfin lam ataf ke dhamir. Lam ataf ke dhamir. Dan lam mudhaf ibtida mudhafun ilaih. Fi muhimin jar majrur muta'alliq dengan inwi. Ini fi muhimin ya, muta'alliq jar majrur ya, muta'alliq dengan inwi. Kemudian ilgha'a ya. Kemudian fa'il dari muhim adalah dhamir mustatir. Muhimin ini ada fa'ilnya dhamir mustatir. Kemudian ilgha maf'ul bih dari muhimin. Di muhimin ilgha'a. Ma isim mausul mudhaf ilaih. Ilgha'a ma ini mudhaf ilaih. Isim mausul taqaddama fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan taqdiruhu kembali ke ma mausulah. Ada fa'il taqdiruhu kembali ke ma.
Kemudian jumlah dari taqaddama dan fi'il taqaddama dan fa'ilnya la mahalalah minal i'rab silah mausul. Maksudnya ini ya, ini itu silah mausul. Short. Ya. Di bait sebelumnya ya, di bait 211 ya, sama ini masih 211. Di penggalan di separuh bait yang bait 211 yang disebutkan sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, wajawizil ilgha'a la fil ibtida. Jadi boleh ilgha ketika zona dan saudara-saudaranya di tengah atau di akhir, kalau di depan ibtida enggak boleh. Nah, kalau kemudian ada kalam Arab ternyata mengesankan itu ilgha ya, maka ditakwil. Ini one way, maka niatkanlah ya dhamir sya'an, ada dhamir sya'an aw lam ibtida atau lam ibtida fi muhimin ilgha'a ma taqaddama, ketika ada kalam Arab mengesankan itu ilgha ma taqaddama tadi ibtida. Karena ibtida ketika zona dan saudara-saudaranya itu di depan ibtida kan enggak boleh. Mamnu ya, ilghanya mamnu. Nah, kalau ternyata ada bagaimana? Nah, ini nanti ditakdirkan ada bagaimana caranya agar ternyata dia tidak ilgha. Contoh nah, ditakdirkan sebelumnya ditakdirkan dengan dhamir sya'an, ada dhamir sya'an atau lam ibtida, dua ya tadi. Yaitu one way dhamir sya'an aw lam ibtida. Ada dua. Jadi kalau ada kalam Arab, sekali lagi ada kalam Arab yang nampaknya di situ ilgha padahal di depan, maka ditakwil. Ya, kita lihat contohnya di sini di perkataan penyair. Contoh, kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi, hatta sara min khuluqi. Nah, kemudian nih di sini saidnya ani wajatu, ada wajatu ya, ani wajatu. Lihat sini milaku simati, milaku asimati. Simati al adabu, milaku simati al adabu. Lihat ini kan wajada. Wajada ini saudaranya zona di depan. Nah, di depan. Nah, kenapa ini milaku tidak beramal? Kenapa diilgha padahal di depan? Secara kaidah kalau ini wajada zona di depan ibtida tidak boleh ilgha, harus beramal ya. Nah, kenapa itu mengesankan tidak beramal? Di situ ada ya, di bait syairnya ani ya, di situ ada ani wajadtu milaku simati al adabu ya. Jadi di sini ani ya mutakalimnya jadi isim ana. Kemudian ya ana ini harfu taukid wa nasbin ya, yaknya isimnya. Wajatu fi'il dan fa'il. Nah, jumlah dari wajada dan fa'ilnya fi mahli rafin khobar ana. Maksudnya ini dari sisi ananya ya, dari sisi ananya ini isim ya mutakalim, jumlahnya khobar. Tapi yang kita bahas ini pada sisi wajadanya ya, wajada.
Nah, di sini syahidnya ada wajadu milaku asyimati ala debu. Zahirnya gimana ini? Mulgha ya. Padahal wajada ini di sini di depan ya. Takodum. Karena kalau kalau dia beramal harusnya milaka. Ya. Jadi Syekh Muhyiddin mengatakan di anau law a'malahu laqala wajatu milaka syimati al adaba, dengan menasabkan milaka wal adab, jadi maf'ul bih. Nih maksudnya di sini ini kan dia nah berarti ini ilgha mestinya ini di fathah. Nah, mestinya di fathah dia beramal. Kan nggak boleh ilgha kalau di depan. Ya mestinya kan gini riwayatnya. Ya, mestinya seperti ini. Tapi ternyata tidak. Padahal sudah ditetapkan kaidah kalau dia di depan maka tidak boleh ilgha, harus beramal ya. Dan ini kalam Arab. Ya. Kalam Arab tidak bisa kita salahkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, nggak bisa kalau kalam Arab kita salahkan, ini syairnya salah, nggak bisa ya, karena kalam Arab ini bait-bait syair dalil ya, nggak bisa disalahkan. Tapi dalil dalam ilmu nahwu itu seperti hukum-hukum syar'i dalil. Maka kita takwil bisa kita di situ takwil ada dhamir sya'an atau lam ibtida. Nah, kalau dhamir sya'an maka fiilnya beramal ya. Maf'ul pertamanya mahdzuf dhamir sya'an. Dan jumlah dari berupa mubtada dan khobar fi mahali nasbin, maf'ul yang kedua dari wajada. Jadi ini takwilnya, takwil. Ini kan problem nih, sekarang ditakwil. Takwil. Ya, dengan yang pertama qudira dhamir sya'an bitakdiri dhamir sya'an. Nah, berarti bagaimana? Wajadtuhu ya, wajadtuhu milaku syimati al adabu, milaku asyimati al adabu. Nah, jadi sehingga dia beramal. Kenapa beramal? Karena ini dhamir sya'an hak di sini. Ini maf'ul 1. Maf'ul 1 ini jumlahnya maf'ul 2. Oh, berarti enggak ilgha. Cuman maf'ul yang pertama dihapus ya. Nah, ditakwil seperti itu ya. Dengan menambahkan dhamir sya'an. Karena kalau tidak ditakwil nanti menyalahi aturan setelah ditetapkan. Kemudian bisa juga ditakdirkan ada lam ibtida. Ya. Kalau ada lam ibtida, fiilnya mu'alaq ya, dari amal dengan sebab lam ibtida. Wajatu lam malaku syimati al adabu. Ya. Sehingga nanti ini ada lam ibtida. Wajatu la malaku syimati al adabu. Ya, kita tulis kalau ditakdiri lami al ibtida. Yang kedua ditakdiri lami al ibtida. Maka menjadi wajatu la malaku asyimati
al-adabu. Ya, harokatnya tetap sama malaku, nah, tapi ada lamnya. Sehingga nanti i'rabnya wajada ini fi'il ya. Fi'il madhi menasabkan dua maf'ul. Ini wajada fi'il madhi, taknya fa'ilnya kan, fa'il. Nah, wajadtu. Kemudian la milak ya. La milaki milaku asyimati, lamnya lamul ibtida. Ini lamul ibtida. Kemudian milak mubtada. Milaku mubtada. Al-adab khobar, ini khobarnya. Maka wajad jumlah semuanya ini jumlahnya fi mahali nasbin. Ya, ini fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin sadat masada maf'ulai wajada. Ini fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin sadat masada maf'ulai wajada. Nah, takwilnya ada dua. Yang pertama ditakdirkan dengan dhamir sya'an, yang kedua lam ibtida. Nah, ini kalau menurut ulama Kufah yang lebih mudah dalam kaidah-kaidah nahwu, mereka katakan nggak apa-apa zona di depan itu nggak apa-apa, di ilgha nggak apa-apa. Zona itu zaitun qaimun, maka ya boleh-boleh saja. Sehingga kata ulama Kufah ya, kufiyun, ya nggak perlu kemudian ada dhamir sya'an yang disembunyikan ataupun lam ibtida, itu nggak perlu. Ya, jadi ini beda pendapat, dan seperti saya Ibnu Utsaimin lebih milih pendapat ulama Kufah yang bolehkan karena beliau punya kaidah yang mudah dalam bidang nahwu, maka ya itu yang beliau pilih, yang rajih dan yang lebih mudah, karena tidak butuh pentakdiran. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.